Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Aditya Pratama. Dalam video ini kita akan membahas tentang kajian pustaka. Kajian pustaka dapat juga diartikan sebagai rangkaian daftar referensi dari semua jenis referensi yang telah diperoleh seperti citasi buku, jurnal, artikel, dan citasi skripsi, catatan kuliah, manual laboratorium, atau karya ilmiah lainnya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk tertulis. Kajian pustaka yang baik pada umumnya harus mampu menjawab 5 pertanyaan dasar yang dikemukakan, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan atau diteliti oleh penulis. Yang kedua, mengapa penulis melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga, apa studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan. 4. Bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut. 5. Apa hasil dari penelitian tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini sudah tersedia artikel yang akan kita ulas kajian pustakanya. Artikel tersebut berbahasa Inggris yang berjudul Robust Speech Hashing for Digital Audio Forensic. Kita translatekan, maka hasilnya seperti ini. Judulnya Hashing Pidato yang Kuat untuk Forensik Audio Digital. Untuk menjawab kelima pertanyaan tersebut, kita tidak perlu membaca semua isi keseluruhan dari artikel-artikel tersebut. Cukup kita baca abstraknya saja. Pertanyaan pertama, kita akan jawab satu persatu. Apa yang dilakukan atau diteliti oleh penulis? Di sini saya menjawab Diego Renza, Jason Vargas, dan Dora M. Ballesteros. Ini adalah penulisnya ya. Melakukan penelitian tentang hashing pidato yang kuat untuk forensik audio digital. Di judulnya, yang mana verifikasi integritas dan keaslian konten multimedia tersebut merupakan tugas penting di bidang forensik agar bukti digital dapat diterima. Ini sesuai dengan yang ada di abstrak tersebut. Yang sini di kalimat pertamanya, verifikasi integritas dan keaslian konten multimedia sangat penting tugas di bidang forensik agar bukti digital dapat diterima. Untuk pertanyaan kedua, mengapa penulis melakukan penelitian tersebut? Ini saya menjawab tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah konten multimedia telah dimanipulasi dengan perubahan yang signifikan pada kontennya, seperti menghilangkan kebisingan, misalnya tembakan yang dapat mengklarifikasi fakta kejahatan. Ini juga saya dapat dari abstraknya, yaitu di sini. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan apakah konten multimedia telah dimanipulasi dengan perubahan signifikan dan sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, apa studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan? Saya menjawab penelitian dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Militer Nueva Granada, Bogota, Colombia. Ini saya dapat dari sini, tempat artikel tersebut diterbitkan. Fakultas Teknik Universitas Militer Nueva Granada, Bogota, Colombia. Untuk menjawab pertanyaan keempat, bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut? Nah, saya menjawab dalam penelitian ini penulis mengusulkan metode untuk menghasilkan nilai ringkasan untuk rekaman audio yang dikenal sebagai hash. Metode dimulai dengan penerapan MFCC, Coefficient Spectrum Frequency (MEL), dan reduksi dimensi melalui analisis komponen utama (DCA). Data yang direduksi dienkripsi menggunakan dua nilai masukan dari sistem binarisasi tertentu menggunakan dugaan collage sebagai dasar. Akhirnya kode 96 bit yang kuat diperoleh yang sedikit berbeda ketika modifikasi persepsi dibuat untuk sinyal seperti kompresi atau modifikasi amplitudo. Ini juga saya dapat dari abstraknya, yaitu di sini. Di bagian sini ya, metode dimulai dengan penerapan MFCC. Untuk menjawab pertanyaan kelima, apa hasil dari penelitian tersebut? Saya juga dapatnya dari abstraknya. Menurut uji eksperimental BER, bit error rate antara nilai hash dari audio asli perekaman dan perekaman audio yang dimanipulasi rendah untuk manipulasi persepsi, yaitu 0% untuk flag dan requantization rata-rata 1% untuk volume. 6
dB gain, kurang dari 5% rata-rata untuk MP4, dan resampling menggunakan filter anti-aliasing FIR, tetapi lebih dari 25% untuk non-perseptual manipulasi seperti low pass filtering 3 kHz urutan kelima, noise additive, pemotongan dan pemindahan salinan. Hasil dari penelitian itu juga terdapat di abstraknya, yaitu di bagian paling bawah biasanya. Ini dia, menurut uji eksperimental Baird, bit error range antara nilai hash dari audio asli, perekaman dan perekaman audio yang manipulasi rendah untuk manipulasi persepsi, yaitu 0% untuk flag dan frekuensi, rata-rata 1% untuk volume. Penguatan 6 dB, rata-rata kurang dari 5% untuk MP4, dan sampai menggunakan filtering anti-aliasing FIR, tetapi lebih dari 25% untuk non-perseptual manipulasi seperti low pass filtering 3 kHz urutan kelima, noise additive, pemotongan dan pemindahan salinan. Setelah selesai kita jawab pertanyaan satu persatu dari 5 pertanyaan yang harus kita jawab, maka bisa kita susun dalam sebentuk kalimat. Kita gabung semua kalimat tersebut, kita gabung dari jawaban-jawaban kelima pertanyaan tersebut. Nah, hasilnya kajian pustaka yang telah disusun seperti ini dia. Judul, hashing pidato yang kuat untuk forensik audio digital. Setelah di bawah judul, kita masukkan pada paragraf pertama tuh jawaban dari pertanyaan nomor 1. Di paragraf kedua itu adalah jawaban soal nomor 2 dan 3. Di paragraf ketiga adalah jawaban dari pertanyaan keempat. Dan paragraf terakhir adalah jawaban dari pertanyaan kelima. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.